Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk video kali ini mungkin akan sedikit berbeda ya. Mungkin kalian juga bisa lihat chart yang saya gunakan ini agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Soalnya untuk video kali ini kita akan menggunakan aplikasi Stockbit ya untuk menganalisa teknikal saham di saat ini. Soalnya kalau kalian lihat jamnya saat ini tuh di sekitar jam 2 siang, di mana bursa masih diperdagangkan ya, masih ongoing. Dan kalau untuk menganalisa saham yang sedang berjalan itu lebih bagus kalau menurut saya menggunakan Stockbit. Kenapa? Kalau kita bandingkan sama aplikasi TradingView-nya itu di mana biasanya saya gunakan, itu tuh untuk analisa saham di Indonesia itu di indeks dan juga saham-sahamnya itu ada delay. Ini kalian lihat sendiri ada tulisan delay-nya di mana pergerakan harganya tuh delay sebesar 10 menit, dan 10 menit itu sangat drastis sekali ya, soalnya kalian jelas terlambat 10 menit. Jadi bisa dibilang kamu 10 menit di belakang pergerakan harga sebenarnya. Jadi kalau untuk trading sangat tidak reliable ya. Tetapi untuk after saat marketnya udah close ya kalian bisa analisa, tetapi itu pun ya kalian tidak bisa jual beli ya. Nah, jadi kalau untuk selagi ongoing, saya sih gunakan Stockbit, dan saya juga mungkin nyarankan kalian menggunakan Stockbit, atau ya kalau misalnya kalian punya broker lain, chart lain yang boleh digunakan, yang intinya sih pergerakan sahamnya itu real time. Nah, selain itu juga keunggulan dari Stockbit adalah kalau kalian menganalisa IHSG, ini kalau kalian lihat di IHSG di TradingView itu dia tidak ada volumenya, sehingga kalian tidak bisa menggunakan money flow index. Soalnya technical money flow index itu dia menggunakan volume. Nah, tapi kalau di Stockbit itu tuh kita bisa lihat volumenya, sehingga kita bisa menemukan money flow index dalam analisa IHSG kita. Dan Stockbit ini itu adalah aplikasi jual beli saham yang biaya brokernya setahu saya yang paling rendah, yang diawasi oleh OJK dan IDX. Jadi kalau kalian juga mau beli saham itu sangat nyaman ya pastinya menggunakan Stockbit, dan sangat simpel sekali, hanya butuh waktu sekitar 1 menit untuk kalian bisa langsung trading. Oke, untuk kita nggak usah panjang lebar, langsung kita aja analisa di pergerakan saham kita hari ini. Nah, jadi kalau untuk IHSG, kalau kita lihat ini IHSG kita kembali di atas EMA 50 ya, dan dari dia penurunan dia sebelumnya di 6.600, dia terus mengalami kenaikan hingga menyentuh level resistennya kembali di area 7.100-an ya. Jadi pergerakan sahamnya ini saat ini IHSG sangat bullish sekali. Harganya pun sudah di atas EMA 50. Nah, tetapi yang kalian harus waspada itu adalah pergerakan ini kita udah mengalami kenaikan terus-menerus ya. Jadi terlihat sendiri ini di money flow index ya, IHSG kita sangat overbought kalau menurut saya, udah di level yang sangat maksudnya di zona yang tinggi. Jadi saran saya sih hindari dulu ya beli saham-saham yang terutama yang big caps yang biasanya menggerakkan harga IHSG. Soalnya menurut saya IHSG ini ada di area jenuh beli, jadi menurut saya ada potensi untuk dia koreksi pun menurut saya sangat wajar, soalnya ini pun harganya di atas EMA 20, sangat jauh di atas EMA 20, jadi mungkin dia akan koreksi terlebih dahulu sebelum dia untuk menguji ulang level resistannya di 7.100-an ini ya. Jadi kalau kalian pun jual di harga resisten pun itu juga menurut saya sudah mencapai target. Ya itu aja jadi untuk IHSG. Dan selanjutnya kita akan bahas ITMG ya. Jadi menurut saya highlight dari analisa ini adalah ITMG. Soalnya cukup mendadak sekali kalau menurut saya untuk ITMG, saham yang sekelas ITMG untuk ARB ya, menyentuh level di zona merah, hampir mau ARB ini kita lihat ya, minus 6,2% as of right now ya. Jadi pergerakan saat ini masih dia terkoreksi, dan kalau kalian lihat nih secara pergerakan analisanya ya, tadi tuh sempat pas di bawah banget ya. Jadi kalau misalkan ITMG hari ini penutupan perdagangannya pas di lowest selama dia di perdagangan hari ini, mungkin kita bisa bilang ITMG ini menunjukkan suatu candle pattern yang dibilang sebagai Marubozu candle. Jadi Marubozu candle itu dimana dia tidak ada buntutnya, sehingga dimana pergerakan harganya tuh dia dari awal pembukaan sama akhir itu dia pas di lowest atau di highest-nya. Kalau misalkan dia bullish ya highest, kalau lowest yaitu bearish. Dan saat ini kita bisa lihat Marubozu ini di level bearish dia ya, jadi sangat bearish dan diikuti dengan volume yang sangat besar. Bisa dibilang patternnya ini cukup legit untuk pergerakan harganya gitu ya. Ini kita lihat ya dengan time frame 1 jamnya pun
Jadi 1 jam pun ini menunjukkan pola semacam kayak double top, terus di akhirnya dia koreksi. Break level minor supportnya dia di sekitar sini di level 38.600. Saat ini sih ITMG kalau kita lihat di money flow index sangat di level rendah. Apakah ini berarti kesempatan untuk kita beli? Kalau saya sih baiknya wait and see terlebih dahulu. Soalnya kalau suatu emiten yang baru menggerakkan, maksudnya baru bergerak suatu movement yang sangat besar diiringi dengan volume yang sangat besar, apalagi sangat bearish sekali, ada potensi untuk dia turun lebih dalam. Jadi jangan langsung beli saham saat masih aja ya money flow index dia oversold. Jadi udahlah langsung beli aja. Soalnya bisa saja ini pisau yang lagi jatuh dan kamu tidak mau memegang pisau yang baru jatuh ya. Jadi itu yang kalian harus antisipasi dari ITMG. Mungkin dia akan, menurut saya mungkin dia akan rebound menyentuh di level minor supportnya ini atau menjadi resistennya sebelum dia mungkin bisa turun lebih dalam lagi. Jadi itu yang kalian harus waspada untuk ITMG ya. Dan ini pun analisa yang kita berdasarkan 1 jam ya, maksudnya berdasarkan 1 jam. Cuman saat ini sih kalau kita lihat time frame 1 day-nya sih sebenarnya ITMG itu masih di uptrend channelnya. Jadi ya kita wait and see aja untuk ITMG ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas Antam. Ya ini juga emiten yang cukup menarik ya, selain ITMG, soalnya Antam ini berulang kali naik turun. Dan terakhir kali ini Antam sempat turun sangat drastis ya ini ya. Nah ini sebagai contoh yang saya tadi bilang dari ITMG ya. Just because dia money flow indexnya dia rendah doesn't mean dia nggak akan turun lebih dalam lagi dan akan antisipasi technical rebound. Ini kita lihat Antam, dia terus mengalami penurunan padahal money flow indexnya sudah sangat rendah sekali. Ini kalau nggak salah menyentuh sampai di level berapa ya, 53 ya. Sangat rendah dan dia terus mengalami penurunan sampai akhirnya dia stop di sini saat kita lihat ada semacam kayak bullish divergence dari pergerakan Antam, baru dia akhirnya reversal. Jadi ya itu antisipasi aja, jangan langsung terburu-buru, ataupun kalau kalian mau beli pun jangan all in, pasti harus menyiapkan beberapa dulu ya. Nah jadi untuk Antam ini dia udah kembali di atas EMA 250 di garis hijaunya dan bahkan saat ini menyentuh di EMA 200 ya di level resistennya dia, dan juga mendekati level resisten pergerakan harganya di sekitar 280 ya di sini ya. Jadi menurut saya jangan beli dulu. Ini kita lihat sendiri money flow index per day-nya pun Antam di level yang overbought, harganya pun di level resisten. Jadi jangan beli di pucuk ya, soalnya ya pasti akan koreksi kalau menurut saya. Jadi wait aja Antam sampai koreksi baru kita pelan-pelan enter kalau itu menurut saya. Nah, selain dari pergerakan Antam ini, sebenarnya juga kita di Stockbit ini kalian juga bisa memantau pergerakan harga komoditas, dan salah satunya tuh nikel yang biasa saya analisa di Stockbit ini. Sebentar, ya. Nah, kenapa saya analisa nikel di Stockbit atau komoditas ya? Soalnya di TradingView ini nggak tahu kenapa semenjak dia yang dia error yang naik sangat pesat sekali tuh pergerakan harga itu jadi kayak patah-patah seperti ini ya. Jadi agak cukup sulit untuk dianalisa. Walaupun sebenarnya bisa-bisa aja ya. Nah, cuman dengan aplikasi Stockbit ini kita all in one ya. Jadi tidak pakai satu broker, kalian juga bisa memantau pergerakan harga komoditas. Dan kalau kita lihat secara pergerakan harga nikel ini ya, harganya pun juga nikel kembali di atas MA50-nya. Jadi awalnya dia downtrend, dia kembali coba naik di atas MA50, sehingga ada potensi sebenarnya nikel ini untuk reversal dari pergerakan harganya. Jadi menurut saya mungkin Antam ini mengantisipasi pergerakan harga reversalnya nikel. Nah, tambahan fitur lagi yang ini cukup menarik di Stockbit dan sangat bisa membantu kalian dalam teknikal, ini secretnya ya, kalau bisa dibilang ya. Dan ini bisa digunakan di Stockbit, itu adalah broker summary. Memang semenjak ketentuan dari BI, broker summary hanya bisa diakses post market ya, setelah market tutup. Tetapi ini tetap masih membantu. Ini saya ambil contohnya aja ya. Jadi waktu Antam naik sangat besar, itu ada, kita lihat di sini pergerakannya tuh di tanggal 9 Agustus, Antam itu analisa dari Stockbit-nya itu adalah big accumulation. Jadi di mana dia tuh menganalisa broker-broker tertentu yang biasanya dinilai sebagai bandar itu sedang besar-besaran akumulasi beli ya, berarti dia lebih beli daripada jual. Dan kalau kita lihat ini ya dari broker summary-nya nih ya, lihat nih MG, ini ada MG dia beli di harga 2170.
Jadi kita bisa tahu nih kira-kira broker-broker ini tuh waktu tanggal 9 dia tuh beli di harga berapa, average-nya berapa. Nah, sehingga kalian kalau misalkan beli, ya udah kalian tinggal beli aja harganya di bawah para bandar-bandar ini. Nah, jadi waktu tanggal 10 kan Antam koreksi ya hingga 2120 atau sampai 2100 kalau nggak salah. Ya itu kan harganya jauh di bawah harga average broker-broker ini pada beli ya. Sehingga kalau menurut saya kayaknya sih ya nggak mungkin. Maksudnya ya bandar jarang yang mau rugi ya, pasti dia mau untung kan. Ya kemungkinan besar Antam ada potensi untuk naik lagi. Dan ternyata hari ini Antam kembali naik di atas harga average broker belinya ya. Jadi ini adalah salah satu fitur yang kalian bisa, maksudnya dalam yang video saya sebelumnya kan kalian kalau kalian nonton video saya sebelumnya tuh saya secara cukup lama itu menganalisa aplikasi Stockbit ini bisa digunakan untuk apa aja. Tapi untuk saat ini kita langsung secara praktikal kira-kira fitur-fitur apa aja yang bisa kita gunakan barengan dalam analisa teknikal kita. Oke, jadi itu aja untuk Antam dan pergerakan harga nikel, dan selanjutnya kita akan bahas saham Gotoh. Ya, jadi kalau untuk Gotoh ini kita lihat harganya ya, mirip seperti penurunannya nih, harganya di bawah EMA 20 bahkan di bawah EMA 50. Tetapi harganya ini kita udah lihat ya penurunannya mulai terbatas ya. Ini kita lihat MACD-nya pun juga ada tanda-tanda kayak reversal, harganya turun tapi MACD-nya garisnya dia mulai mendatar naik. Money flow indexnya pun juga mulai trennya naik ya, ini harga turun tapi dia justru naik. Sehingga kalau menurut saya Gotoh ini ada potensi untuk dia reversal dari penurunannya dia. Nah, kalau kita lihat secara pergerakan 1 jamnya pun ini harganya pun juga berulang kali mencoba break di atas EMA 20. Dan biasanya kalau dia perlahan-perlahan seperti ini ada potensi untuk Gotoh kemungkinan besar dia reversal ya, dan mungkin mengalami kenaikan. Untuk saat ini sih kalau menurut saya Gotoh akan berada di fase sideways dulu ya, di sideways dulu sebelum dia mungkin mengalami kenaikan. Ini kita lihat sendiri money flow index-nya sudah naik di level 60-an, jadi menurut saya jangan beli dulu. Kemungkinan besar Gotoh akan koreksi lagi, jadi akan sideways terlebih dahulu. Oke, itu aja untuk Gotoh, dan untuk selanjutnya kita akan bahas Sido muncul. Nah, jadi Sido ini kan saham yang cukup bagus ya, banyak orang yang beli juga yang untuk investasi. Memang kita pun juga tahu produknya cukup terkenal, dan memang pergerakan harganya juga cukup fantastis dari beberapa tahun yang lalu ya. Bahkan Stockbit ini Sido kan udah sempat stock split ya. Nah, tetapi belakangan ini Sido ini tuh mengalami penurunan cukup drastis ARB beberapa kali, dan ini akibat kuartal 2-nya yang tidak setinggi orang ekspektasi ya, sehingga akhirnya turun di cukup dalam. Nah, saat ini kalau kita lihat secara pergerakan harga Sido itu menyentuh di level supportnya dia. Kalau menurut saya ini supportnya ini kita lihat beberapa kali Sido itu sideways di area sini ya. Ini apa? Kita close saja. Ya, berapa kali Sido itu sideways. Sebentar kita gedein aja. Sideways di sekitar sini. Jadi kalau menurut saya saat ini Sido itu pas di sekitar level supportnya. Ini kita lihat juga pun time frame per day-nya pun money flow index-nya di level yang rendah, dan MACD-nya pun di zona merah. Jadi kalau menurut saya not bad untuk kalian bisa mungkin enter atau nyicil sebagian saat ini ya, untuk mengantisipasi kenaikannya. Soalnya kalau kalian lihat sekarang harga ini dengan time frame 1D ya, bahkan ya harganya ini sangat jauh di bawah EMA 20, dan biasanya secara teori harga tuh biasanya dia akan kembali tertarik mendekati mean value-nya ya, yaitu moving average ininya. Jadi mungkin antisipasi sih Sido menurut saya akan naik, terutama untuk kalian trading cukup menarik ya. Antisipasi untuk penurunan lebih lanjutnya kalau menurut saya itu kalau Sido turun di level support selanjutnya, yaitu di level 713-an atau sekitar 700-an. Jadi ya jangan all in, tetap sisain beberapa di level 700-an ini. Ya, jadi begitu ya. Jadi ini bisa dibilang ya, maksudnya untuk video kali ini kita tuh menganalisa teknikal secara live di mana pergerakan harga lagi berjalan. Dan kalau misalkan kalian mau trading, saran saya kalian gunakan aplikasi Stockbit ini, broker ini, di mana pergerakannya live, ada volumenya juga terutama di ISG-nya, jadi kalian bisa secara akurat menganalisa
teknikalnya. Dan selain itu kalian juga bisa lihat di sini ya, misalnya kalian aplikasi ini kan dia fiturnya kan bisa dipakai di browser ya. Jadi bisa pakai komputer apapun, nggak harus install aplikasinya kalian baru bisa gunakan. Jadi enak sih kalau menurut saya, kalian nggak harus buka-buka HP untuk ngecek saham harganya gimana. Kalian tinggal saat kalian belajar pakai komputer atau di mana, kalian tinggal buka satu browser dan ketik Stockbit dan kalian bisa secara live langsung memantau pergerakan harga saham-saham ini ya. Jadi enaknya tuh ya misalkan kalian di rumah ada beberapa komputer, ya kalian tidak perlu install setiap komputer dengan aplikasi saham dan kalian harus login setiap hari atau setting ya. Itu kalian tinggal buka browsernya aja dan tinggal buka Stockbit untuk bisa memantau secara live dengan mudah. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol like di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan juga terinfo dengan video-video yang saya akan buat mengenai seputar saham dan kedepannya mungkin juga sekitar kehidupan saya juga sekalian ya. As always, stay healthy dan juga jaga kesehatan, terutama di masa-masa lagi COVID lagi naik ya, seperti ini. Oke deh, kalau gitu sekian dari saya. Terima kasih.